Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Kalista. Saya dari Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya dan Departemen Administrasi Bisnis. Saya membuat video ini untuk mengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya akan mengambil studi kasus Thailand. Baik, yang pertama adalah pertanyaan, apa sih gaya kepemimpinan dan peran yang terlibat pada kasus ini? Jadi, gaya kepemimpinan dan peran yang terlibat dalam kasus Tylenol ini dikategorikan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kepemimpinan terlebih dahulu, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Selama krisis peracunan Tylenol pada tahun 1982, Presiden J&J James Burke memimpin dengan gaya transformasional. Dia berfokus pada nilai-nilai etika perusahaan, transparansi, dan kepentingan konsumen. Burke menginspirasi timnya untuk membuat keputusan berani seperti menarik 31 juta botol Tylenol dari pasar meskipun ini berisiko secara finansial. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership. J&J mengandalkan credo sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan. Gaya ini tercermin dalam keputusan untuk bertindak secara bertanggung jawab dengan memprioritaskan keselamatan konsumen di atas keuntungan. Pemimpin J&J, James Burke, menggunakan nilai-nilai ini untuk memandu keputusan besar dan menjaga kepercayaan konsumen. Lalu ada pula perannya. Peran yang pertama adalah peran pemimpin sebagai pengelola krisis. Selama krisis, James Burke sebagai pemimpin J&J sangat penting dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan seperti konsumen, pemerintah, dan regulator atau FDA. Dia juga bertindak sebagai juru bicara perusahaan, memastikan bahwa pesan perusahaan jelas dan konsisten, terutama dalam komunikasi kepada publik dan media. Lalu yang kedua adalah peran pemimpin sebagai pelindung reputasi. Pemimpin J&J, James Burke, bertindak proaktif dalam melindungi reputasi perusahaan melalui langkah-langkah perbaikan seperti pengenalan sistem pengemasan tamper-proof atau pengemasan anti rusak pada produk Tylenolnya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Teori kepemimpinan yang terkait dengan skenario studi kasus Tylenol ini apa aja sih? Jadi ada beberapa teori kepemimpinan yang terkait dengan skenario ini. Jadi yang pertama adalah teori kepemimpinan transformasional. James Burke menunjukkan kualitas pemimpin transformasional dengan menginspirasi tindakan kolektif, memotivasi karyawan untuk bertindak berdasarkan prinsip etika, dan mengutamakan keselamatan publik di atas kepentingan keuangan. Transformasi ini terlihat dalam langkah berani menarik semua produk Tylenol dari pasar dan memperkenalkan pengemasan anti rusak yang kemudian menjadi standar industri. Yang kedua adalah teori kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership theory. Tindakan J&J dipandu oleh credo perusahaan yang menempatkan konsumen sebagai prioritas utama. Credo ini mencerminkan inti dari teori kepemimpinan berbasis nilai, di mana keputusan didasarkan pada nilai moral, kepercayaan, dan kejujuran. Dengan menggunakan credo, pemimpin J&J bertindak secara etis dan membuat keputusan besar selama krisis. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Pemimpin J&J, terutama James Burke, menunjukkan fleksibilitas dalam gaya kepemimpinannya selama krisis. Ia mengambil pendekatan langsung dan berbasis tugas. Dengan cepat merespon kebutuhan situasi tersebut. Keputusan untuk menarik produk secara nasional menunjukkan bahwa J&J mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan krisis dan berubah sesuai dengan dinamika situasi. Yang terakhir adalah teori kepemimpinan etis atau ethical leadership theory. J&J menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan etis yang mengedepankan nilai, keadilan, transparansi, dan keselamatan publik. Teori ini jelas dalam cara J&J memprioritaskan kesejahteraan konsumen daripada keuntungan, meskipun keputusan itu membawa kerugian finansial yang besar.
Baik, ini adalah soal nomor 3, yaitu beberapa apa sih ciri dan perilaku kepemimpinan yang terlihat dalam kasus Thailand ini. Baik, berikut adalah ciri-ciri dari kepemimpinan yang ada di kasus Thailand ini. Yang pertama adalah cirinya kejujuran dan integritas. Pemimpin CNJ bersikap jujur kepada konsumen dan regulator. Mereka mengakui bahwa produk mereka telah disalahgunakan dan mengambil langkah yang diperlukan, seperti menarik produk secara sukarela. Yang kedua adalah keberanian dan dalam pengambilan keputusan. James Burke berani mengambil keputusan besar dengan menarik 31 juta botol Tylenol dari pasar, meskipun itu berdampak buruk pada keuangan perusahaan. Lalu ada komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Tindakan JNJ menunjukkan dedikasi terhadap kredo perusahaan yang menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Lalu ciri yang terakhir adalah empati dan fokus pada pemangku kepentingan. JNJ menunjukkan empati kepada konsumen dan korban. Mereka memprioritaskan keselamatan publik dengan memperkenalkan pengemasan yang lebih aman. Lalu apa saja sih perilaku kepemimpinannya? Yaitu yang ada di studi kasus ini. Yang pertama adalah proaktif dan cepat bertindak. Selama krisis Tylenol 1982, JNJ dengan cepat menarik produk dari pasar dan menghentikan produksi serta pemasaran. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin JNJ membuat keputusan yang bertanggung jawab, tidak menyalahkan pihak lain, dan tidak menghindar dari kesalahan mereka sendiri. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. JNJ menggunakan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan media, publik, dan regulator. Mereka mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil dan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah inovasi dalam menanggapi krisis. Setelah krisis, JNJ berinovasi dengan menciptakan pengemasan tamper-proof atau anti rusak yang kemudian diadopsi oleh industri farmasi secara keseluruhan. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja komentar dan pemikiran umum tentang studi kasus ini menurut saya? Oke, saya akan berkomentar beberapa. Jadi yang pertama adalah keberhasilan manajemen krisis. Kasus Tylenol 1982 sering disebut sebagai contoh emas dalam manajemen krisis. Langkah-langkah proaktif Johnson J&J menciptakan contoh yang dapat diikuti oleh perusahaan lain dalam menangani krisis produk ini. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan yang berfokus pada nilai. Credo Johnson & Johnson adalah contoh sempurna dari bagaimana nilai-nilai perusahaan dapat memandu pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Dengan menggunakan Credo, J&J berhasil mengatasi salah satu krisis paling menakutkan di industri farmasi. Lalu, pentingnya reputasi dan kepercayaan. Meskipun reputasi J&J terkena dampak negatif dari penarikan produk di era 2009 sampai 2010, pelajaran dari krisis 1982 ini tetap relevan. Reputasi perusahaan dapat dihancurkan oleh krisis, tetapi dapat dipulihkan jika perusahaan bertindak dengan tanggung jawab, transparansi, dan empati. Selanjutnya adalah keberlanjutan nilai-nilai etika. Meskipun J&J menghadapi masalah kualitas produk yang lebih baru, seperti masalah kontaminasi bakteri maupun virus seperti itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam krisis Tylenol 1982 masih dapat diterapkan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka tetap mematuhi Credo dan terus menerapkannya secara praktis dalam operasi sehari-hari. Kepemimpinan dan etika yang berkelanjutan. Pelajaran dari J&J ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari etika, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Untuk mempertahankan reputasi yang baik, perusahaan perlu berkomitmen pada nilai-nilai ini secara konsisten. Sekian dari komentar pribadi saya maupun tanggapan saya seperti itu. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.